Tok tok tok. Iya, silakan masuk. Silakan duduk Ibu. Ya. Ibu, perkenalkan nama saya Benedikta. Saya ahli gizi di rumah sakit ini. Dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Tini. Oh, Ibu Tini. Oke. Ada yang perlu saya bantu Ibu? Kemarin saya dari dokter, terus katanya saya harus ke ahli gizi untuk konseling gizi katanya. Oh, gitu. Oke. Sebelumnya Ibu berarti ada surat rujukan ya? Ada. Boleh saya minta Bu surat rujukannya? Ya, terima kasih. Sebentar ya Ibu. Oke, atas nama Ibu Tini, usianya 25 tahun, Iya. berat badannya 51 kg, Iya. dengan tinggi badannya 150 cm. Betul. Oke, Ibu untuk pengukurannya ini dilakukan kapan? Baru sekitar 5 hari yang lalu sih. Oh, 5 hari. Oke. Kita melakukan pengukuran lagi ya Ibu supaya lebih akurat. Baik. Bisa ke sebelah sini Ibu. Oke. Untuk ukur tinggi badannya. Baik. Oke. Ininya menempel. Oke. Ibu bisa ke sebelah sini untuk ukur berat badan. Ya, ke kemana Ibu? Oke. Pandangan lurus ke depan Ibu. Oke. Oke, berat badannya 51 kg ya Ibu. Baik Ibu, bisa duduk kembali. Oke. Iya, oke. Kita lanjutkan lagi. Bu, setelah dilakukan pengukuran, berat badan dan tinggi badannya masih sama ya Bu. Untuk tinggi badannya 150 cm, berat badannya 51 kg. Nah, berdasarkan surat rujukan dokter ini, Ibu didiagnosa menderita penyakit GOUT. Sebelumnya Ibu tahu nggak penyakit GOUT itu apa? Belum tahu. Oke, jadi penyakit GOUT itu sama dengan asam urat Ibu. Sesuai dengan keluhan Ibu di sini ada nyeri di persendian tangan, jari tangan, persendian jari kaki dan kaki semuanya. Iya. Kesemutan gitu ya. Iya. Sekarang Ibu masih merasakan keluhan yang sama? Masih sih, buat kadang-kadang kalau misalnya lagi ngetik, lagi kerja gitu. Oke, kalau gitu. Oke Ibu, saya mau coba bantu dari bidang gizi ya Ibu. Jadi kita akan melakukan konseling gizi kurang lebih selama 30 menit untuk merubah pola makan Ibu mungkin yang berkaitan dengan penyakit asam urat Ibu. Oke, apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Oke, kalau begitu sebelumnya Ibu untuk riwayat keluarga apakah ada Bu di keluarga yang mengidap penyakit yang sama? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, berarti baru Ibu aja ya. Iya. Lalu untuk tekanan darah Ibu di sini termasuknya normal, jadi nggak apa-apa. Iya. Lalu Ibu untuk kegiatan sehari-harinya biasanya ngapain aja Bu? Saya kerja kantoran Bu, jadi ya sering ngetik. Saya soalnya sekretaris, jadi suka ngurusin surat menyurat kantor gitu. Oh, oke. Untuk olahraga Ibu sering nggak Bu? Kira-kira dalam seminggu berapa kali gitu? Kira-kira sih biasanya seminggu sekali, tapi kalau misalkan emang lagi sibuk nggak sempet sih. Oh, oke, seminggu sekali. Biasanya ngapain Bu olahraganya? Ikut workout biasa yang dari aplikasi handphone. Oh, oke. Nggak apa-apa Bu, itu bisa diteruskan, itu bagus kok. Kalau misalkan kayak gitu bisa ditambah juga Bu frekuensinya, jadi 3 kali atau 2 kali seminggu kayak gitu Bu. Oke Ibu, saya mau menanyakan tentang asupan makan Ibu selama kemarin. Jadi saya mau nge-recall Ibu. Ibu bisa sebutkan dan jelaskan dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi itu makan apa aja. Oke, boleh disebutkan Ibu? Jadi kemarin pagi saya makan nasi goreng aci 1 piring, pakai telur setengah matang 2 butir, sama pakai ada timunnya. Timun, oke. Habis itu siangnya Bu? Siangnya saya makan nasi 1 piring pakai soto Makassar 1 mangkuk, sama jus jeruk 1 gelas. Jus jeruk, oke. Lalu ada lagi Bu untuk malam? Malam saya makan nasi 1 piring pakai gulai kambing 1 mangkuk, sama timun sama kerupuk. Oke, gulai kambing sama kerupuk.
Oke Ibu, untuk nasi, oke ini saya konfirmasi dulu ya Bu. Iya. Nasi goreng ati pakai telur setengah matang, habis itu ada timunnya. Iya. Nah terus Ibu makan lagi nasi satu piring pakai soto Makassar dan jus jeruk. Iya. Dan malamnya Ibu makan nasi satu piring pakai gulai kambing dan kerupuk. Iya, tapi ada beberapa selingan kayak cemilan gitu. Oke, snacknya ada apa aja Ibu? Bisa disebutkan? Saya makan kedelai goreng satu piring sama jus papaya satu gelas. Kedelai goreng itu dimakannya saat kapan Ibu? Selingan kapan? Pagi menjelang siang. Oke. Sama ada cake black forest 2 potong. Cake Black Forest ini dimakannya kapan Ibu? Siang abis sebelum malam. Cake Black Forest 2 potong. Ya. Oke Ibu, ini saya punya contoh gambarnya. Nah ini ya, nasinya kira-kira seberapa Ibu? Nasi satu piring. Nasi satu piring kira-kira yang mana ya? Yang B sih. Yang B, yang ini ya Bu? Ya. Ukurannya 200 gram. Ya. 200 gram. Lalu untuk yang pagi telurnya itu satu aja atau berapa Bu? 2 butir. 2 butir telur, oke. Lalu untuk soto Makassarnya apakah habis Bu? Habis. Oke, soto Makassarnya isinya apa aja Bu? Biasanya ada kol, ada tomat, ada bihun, tapi banyak daging sama kikil juga. Oke, berarti satu mangkok ya? Ya. Satu mangkok. Oke Bu, untuk jus jeruknya pakai gelas yang mana Ibu? Kemarin pakai gelas yang ini sebelah sini. Yang ini ya? Di luar soalnya. Oh iya, 320 ml. Ditambahkan gula Bu? Kayaknya dari sana iya deh. Soalnya manis gitu. Iya. Ya. Kira-kira berapa Bu? Manis banget atau enggak? Manis paling 2-3 sendok makan. Oke. Nah untuk malamnya nasi satu piring semana Ibu? Kira-kira? Kayaknya sih sama kayak yang tadi. Nasi satu piring? Yang sama kayak yang tadi. Oke, 200 gram ya Ibu. Untuk gulai kambingnya isinya apa aja Bu selain kambing? Gulai kambing biasanya ada kolnya juga, jadi kambingnya banyak kemarin. Oke. Lalu untuk gulai kambing itu santannya cair atau pekat Ibu? Cair sih. Cair. Berapa mangkok Ibu? 1. Oke Ibu, lalu saya mau menanyakan tentang kebiasaan makan Ibu selama seminggu ini. Kira-kira Ibu makan apa aja yang paling sering dimakan? Untuk minggu ini Bu, karbohidratnya Ibu makan apa aja kira-kira? Nasi biasanya. Nasi, frekuensinya berapa kali Bu? Per hari atau bagaimana? Seharinya berapa atau seminggunya berapa gitu? Sehari biasanya 3 kali. Sehari 3 kali. Lalu selain nasi ada lagi Bu? Mie biasanya seminggu sekali. Mie seminggu sekali. Oke. Lalu untuk lauk hewaninya Ibu? Lauk hewaninya biasanya ayam, ikan. Ada lagi Bu? Daging kambing, sapi. Daging kambing, daging sapi. Iya. Untuk frekuensinya Bu, ayam berapa kali? Ayam biasanya 3 kali lah seminggu. 3 kali seminggu. Lalu untuk ikannya Bu? Ikannya kayaknya sama deh, kira-kira sama ayam. Untuk daging kambing Bu? Daging kambing sapi biasanya 2 minggu sekali. Agak jarang, saya kurang suka juga. Oke. Lalu untuk lauk nabatinya Ibu? Tempe tahu. Tempe tahu. Nah untuk frekuensinya Bu? Tempe biasanya sih hampir setiap hari, soalnya saya suka banget tempe. Oke.
setiap hari. Tahunya? Tahu mungkin seminggu sekali. Seminggu sekali. Oke Ibu, lalu untuk buahnya Ibu? Buah kemarin saya suka banget pepaya. Buah pepaya, frekuensinya Ibu? Seminggu sekali. Seminggu. Ada lagi Bu? Udah tuh ya. Lalu untuk sayurnya Bu? Sayur saya biasanya tumis pakcoy. Pokcoy. Ada lagi? Sayur bening bayam. Bening bayam, oke. Ada lagi Bu? Sayur sop ayam. Sop ayam. Ada lagi? Udah. Untuk frekuensinya Ibu? Tumis pokcoy berapa kali? Tumis pakcoy biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Sayur bayam seminggu sekali. Oke, untuk sop ayam? Sop biasanya seminggu itu 3 kali. 3 kali seminggu. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu apakah punya alergi makanan? Tidak. Alergi makanan tidak ada ya Bu. Untuk makanan pantangan apakah ada Bu? Nggak ada. Ada juga. Oke, baik Ibu. Sebentar saya akan menghitung kebutuhan Ibu ya. Harap ditunggu. Nah, sambil menunggu Ibu bisa melihat leaflet ini Bu. Ini leaflet tentang diet rendah purin atau diet untuk asam urat. Bisa dilihat dulu ya Bu sebentar ya. Kasih. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya menunggu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bu dari leafletnya? Nggak ada sih, sudah cukup jelas. Selesai ikuti. Oke. Ibu untuk tadi hasil recallnya, jadi untuk energinya itu sebesar 2088 kilokalori, proteinnya 64,5 gram, lemaknya 31 gram, dan karbohidratnya 376,5 gram. Nah, sedangkan kebutuhan Ibu ini adalah 1462 kilokalori Bu. Nah, untuk proteinnya 54 gram, lemaknya 32 gram, dan karbohidratnya 237 gram. Nah, untuk itu Bu, saya sudah menyiapkan diagnosa gizi untuk Ibu. Jadi diagnosanya adalah asupan oral yang adekuat, maksudnya itu asupan lewat mulut atau makanan biasa itu tidak sesuai dengan kebutuhan karena asupan Ibu melebihi dari kebutuhan gitu. Jadi untuk energi pencapaiannya itu sampai 142%, proteinnya 119%, lemaknya 96%, karbohidratnya 158%. Nah, lalu ditandai juga dengan perubahan nilai lab Ibu. Untuk kadar asam urat Ibu 19 mg per desiliter. Nah, itu termasuknya tinggi ya Ibu. Mungkin ini ditandai dengan Ibu yang sering konsumsi makan makanan berlemak, berminyak, dan tadi juga ada konsumsi daging kambing. Nah, itu termasuk yang purinnya tinggi. Setelah itu saya sudah menyiapkan intervensi untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk saya intervensi? Sedia. Oke Ibu. Jadi Ibu harus mengurangi makan makanan yang tinggi purin. Jadi makan makanan tinggi purin itu ada jeroan atau daging-daging sapi, daging merah, daging kambing, lalu otak. Nah, lalu untuk nabatinya juga Bu, untuk tempe atau makan makanan yang dari kacang kedelai itu harus mulai dikurangi karena purinnya cukup tinggi. Nah, Ibu bisa menggantinya dengan konsumsi ayam, konsumsi ikan. Tadi sudah bagus Ibu konsumsi ayam dan ikan. Itu bisa dilanjutkan ya Bu. Lalu Ibu juga bisa konsumsi susu dan kacang-kacangan yang lain gak apa-apa, tapi jangan kacang kedelai. Baik, Ibu bisa dihindari sayur-sayuran yang warnanya hijau karena purinnya cukup tinggi. Jadi bisa mengganti sayur-sayuran itu dengan wortel, kentang, oyong masih bisa. Seperti itu Ibu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bu atau kurang jelas? Udah cukup jelas kok. Oke, udah cukup jelas. Kalau begitu
Ini sudah saya masukkan ke data medik. Jadi untuk ibu bisa menerapkan diet ini di rumah. Nanti saya berikan semacam leaflet untuk ibu mengingat di rumah harus apa saja yang harus dihindari, apa saja yang harus dimakan, seperti itu ibu. Nah, untuk menjalankan diet ini apakah ibu ada hambatan bu di rumah atau halangan gitu bu? Nggak ada sih. Nggak ada. Sebelumnya ibu tinggal sendiri atau bagaimana bu? Saya sih tinggal sendiri. Oke, kalau gitu biasakan ini ya bu untuk memasak makanan sendiri di rumah, membawa bekal seperti itu bu supaya lebih sehat dan lemak, gula, garam terkontrol semuanya. Kayak gitu ya bu. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Untuk melihat apakah diet ini berhasil atau ada progres, nanti ibu bisa kembali lagi ke sini 2 minggu lagi ya bu. Nanti kita langsung cek kadar asam urat dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat ini berprogres atau enggak. Kayak gitu ya bu. Nah, untuk kalau ibu ada pertanyaan atau ada yang mau nanti didiskusikan, ibu bisa WA saya bu, di nomor bisa dicatat bu. 0877 0877 8863 8748 ya. Bisa ini ya bu, bisa di WA aja nanti saya kalau misalkan ibu mau ada yang ditanya-tanya gitu ya bu. Oke ibu, terima kasih ibu atas waktunya. Terima kasih. Ini untuk plat daftar dietnya supaya ibu bisa simpan di rumah untuk mengingat ya bu. Ya terima kasih ibu. Hati-hati di jalan ya ibu, semoga cepat sehat. Ya, terima kasih. Iya.